Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan kisah 3 waliullah yang diceritakan dalam kitab Tazkiratul Aulia. Siapa sajakah mereka? Apa sajakah kelebihan yang mereka miliki? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Ibrahim bin Adham. Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, beliau lahir di Balkh, dari keluarga bangsawan Arab. Di dalam sejarah Sufi disebutkan, Ibrahim bin Adham sebagai seorang raja yang meninggalkan kerajaannya, sama dengan kisah Buddha Gautama, lalu mengembara ke arah barat untuk menjalani hidup bersendirian yang sempurna, sambil mencari nafkah melalui kerja kasar yang halal, hingga ia meninggal dunia di negeri Persia kira-kira tahun 165 Hijriah, atau pada tahun 782 Masehi. Beberapa sumber mengatakan, bahwa Ibrahim terbunuh ketika mengikuti angkatan laut yang menyerang Bizantium. Dikisahkan, tobatnya Ibrahim merupakan sebuah kisah yang unik dalam kehidupan kaum muslimin. Ibrahim bin Adham adalah Raja Balkh yang sangat luas daerah kekuasaannya. Kemanapun ia pergi, 40 pedang emas dan 40 tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya. Pada suatu malam ketika ia tertidur di kamar istananya, langit-langit kamar berderik-derik seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap. Ibrahim terbangun dan berseru, "Siapakah itu?" "Seorang sahabatmu," terdengar sebuah sahutan. "Untaku hilang, dan aku sedang mencarinya di atas atap ini," lanjutnya lagi. "Bagaimana bisa engkau sedang mencari unta di atas atap rumahku?" seru Ibrahim. "Wahai manusia yang lalai, apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutra dan tidur di atas ranjang emas?" ucap suara misterius itu menjawab. Kata-kata itu sangat menggetarkan hati Ibrahim. Ia sangat gelisah, dan tidak bisa melanjutkan tidurnya. Ketika hari telah siang, Ibrahim kembali ke ruang pertemuan, dan duduk di atas singgasananya sambil terus berpikir, bingung, dan sangat gundah. Para menteri telah berdiri di tempat masing-masing, dan hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka, kemudian dimulailah pertemuan terbuka. Tiba-tiba seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Wajahnya sedemikian menyeramkan, sehingga tak seorang pun di antara para menteri maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya, dan semua lidah menjadi keluh. Dengan tenang, lelaki itu melangkah ke depan singgasana. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai di persinggahan ini," jawab lelaki itu. "Ini bukan sebuah persinggahan para kafilah, ini adalah istanaku." "Engkau sudah gila," ucap Ibrahim menghardik. "Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?" tanya lelaki itu. "Ayahku," jawab Ibrahim. "Dan siapakah sebelum ayahmu?" tanya lelaki itu. "Ayah dari kakekku," jawab Ibrahim. "Dan sebelum dia?" tanya lelaki itu. "Kakeknya dari kakekku," jawab Ibrahim. "Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki itu. "Mereka telah tiada, mereka telah mati," jawab Ibrahim. "Jika demikian, bukankah ini sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang, dan telah ditinggalkan oleh yang lainnya?" tanya lelaki itu. Setelah berkata demikian, lelaki itu pun menghilang, dan sesungguhnya ia adalah Khidir alaihi salam. Kegelisahan dan kegundahan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi. Ia dihantui bayangan-bayangan di siang hari, dan mendengar suara-suara di malam hari. Keduanya sama-sama membingungkan. Akhirnya karena tidak tahan lagi, pada suatu hari berserulah Ibrahim. "Persiapkan kudaku, aku hendak pergi berburu, aku tak tahu apa yang telah terjadi pada diriku belakangan ini. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir?" Kudanya sudah disiapkan, lalu berangkatlah ia berburu. Kuda itu dipacunya menembus padang pasir, seolah-olah ia tak sadar akan segala perbuatannya. Dalam kebingungan itu ia terpisah dari rombongannya, tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan, "Bangunlah!"
Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu, ia terus memacu kudanya. Untuk kedua kalinya suara itu berseru kepadanya, namun Ibrahim tetap tak mempedulikannya. Ketika suara itu untuk ketiga kalinya berseru kepadanya, Ibrahim semakin memacu kudanya. Akhirnya untuk yang keempat kali suara itu berseru, "Bangunlah, sebelum engkau kucambuk." Ibrahim tidak bisa mengendalikan dirinya. Saat itu terlihat olehnya seekor rusa. Ibrahim hendak memburu rusa itu, tetapi binatang itu berkata kepadanya, "Aku disuruh untuk memburumu, engkau tidak bisa menangkapku. Untuk inikah engkau diciptakan, atau inikah yang diperintahkan kepadamu?" "Wahai rusa, apakah yang menghadang diriku ini?" seru Ibrahim. Ia memalingkan wajahnya dari rusa tersebut, tetapi dari pegangan di pelana kudanya terdengar suara yang menyerukan kata-kata yang serupa. Ibrahim panik dan ketakutan, sebab seruan itu semakin jelas, karena Allah yang Maha Kuasa hendak menyempurnakan janjinya. Kemudian suara yang serupa berseru pula dari jubahnya. Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu, dan pintu surga terbuka bagi Ibrahim. Keyakinan yang kuat telah tertanam di dalam hatinya. Ibrahim turun dari tunggangannya, seluruh pakaian dan tubuh kudanya basah oleh cucuran air matanya. Dengan sepenuh hati, Ibrahim lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya, ia melihat seseorang gembala yang mengenakan pakaian dan topi terbuat dari bulu domba. Sang pengembala sedang menggembalakan sekawanan ternak. Setelah diamatinya, ternyata si gembala itu adalah budaknya yang sedang menggembalakan domba-domba miliknya pula. Kepada si gembala itu Ibrahim menyerahkan jubahnya yang bersulam emas, topinya yang bertahtakan batu-batu permata, beserta pula domba-dombanya tersebut. Sedang dari si gembala itu, Ibrahim hanya meminta pakaian dan topi bulu domba yang sedang dipakainya. Ibrahim lalu mengenakan pakaian dan topi bulu milik si gembala itu, dan semua malaikat menyaksikan perbuatannya itu dengan penuh kekaguman. Betapa megah kerajaan yang diterima putra Adam ini, ia telah mencampakkan pakaian keduniawian yang kotor, lalu menggantinya dengan jubah kefakiran yang megah, ucap malaikat-malaikat itu. Dengan berjalan kaki, Ibrahim mengelana melewati gunung-gunung dan padang pasir yang luas, sambil meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Akhirnya, sampailah Ibrahim bin Adham di kota Merv. Dan di sini Ibrahim melihat seorang lelaki terjatuh dari sebuah jembatan, maka pastilah ia akan binasa dihanyutkan oleh air sungai. Dari kejauhan Ibrahim berseru, "Ya Allah, selamatkanlah dia." Maka seketika itu juga tubuh lelaki itu berhenti di udara, sehingga para penolong tiba dan menariknya ke atas. Dengan terheran-heran mereka memandang kepada Ibrahim, "Manusia macam apakah dia itu?" seru mereka. Ibrahim meninggalkan tempat itu, dan terus berjalan sampai ke Nisapur. Di kota ini, Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil, di mana ia bisa tekun mengabdi kepada Allah. Akhirnya didapatinya sebuah gua, yang di kemudian hari tempat itu menjadi sangat termasyhur. Di dalam gua itulah Ibrahim menyendiri selama 9 tahun, dan 3 tahun pada masing-masing ruang yang terdapat di dalamnya. Tak seorang pun yang tahu apa yang telah dilakukannya, baik siang maupun malam di dalam gua itu, karena hanya seorang manusia luar biasa perkasanya, yang ia sanggup menyendiri di dalam gua itu pada malam hari. Setiap hari Kamis, Ibrahim memanjat keluar dari gua tersebut untuk mengumpulkan kayu bakar. Keesokan paginya, pergilah ia ke Nisapur untuk menjual kayu-kayu itu. Setelah melakukan sholat Jumat, ia biasanya pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya. Roti itu separuhnya diberikannya kepada pengemis, dan setengahnya lagi untuk berbuka puasanya. Demikianlah yang dilakukannya setiap pekannya. Pada suatu malam di musim salju, Ibrahim sedang berada dalam ruang pertapaannya. Malam itu udara sangat dingin, dan untuk bersuci Ibrahim harus memecahkan es. Sepanjang malam badannya menggigil, namun ia tetap melakukan sholat dan berdoa hingga fajar menyingsing. Ia yang hampir mati karena kedinginan, tiba-tiba ia teringat pada api. Di atas tanah dilihatnya ada sebuah kain bulu, dan dengan kain bulu itu sebagai selimut ia pun tertidur. Setelah hari terang barulah ia terbangun, dan badannya terasa hangat. Tetapi segeralah ia sadar, bahwa yang disangkanya sebagai kain bulu itu adalah seekor naga, dengan biji matanya yang berwarna merah darah. Ibrahim panik ketakutan, dan berseru, "Ya Allah, Engkau telah mengirimkan makhluk ini dalam bentuk yang halus, tetapi sekarang terlihatlah bentuk sebenarnya yang sangat mengerikan. Sungguh aku tak kuat menyaksikannya."
Akhirnya naga itu pun segera bergerak, dan meninggalkan tempat itu setelah 3 kali bersujud di depan Ibrahim. Ketika kemasyhuran perbuatan-perbuatannya tersebar luas, Ibrahim meninggalkan gua tersebut dan pergi ke Mekah. Di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama yang mengajarkan kepadanya nama yang teragung dari Allah, dan setelah itu pergi meninggalkannya. Dengan nama yang teragung itu Ibrahim menyeru Allah dan sesaat kemudian tampaklah olehnya Khidir alaihi salam. "Wahai Ibrahim, saudaraku Daud yang mengajarkan kepadamu nama yang teragung itu," kata Khidir kepadanya. Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah. Dengan seizin Allah, Khidir adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim. Mengenai kelanjutan perjalanannya menuju Mekah, Ibrahim mengisahkan sebagai berikut. "Setibanya di Zatul Irq, aku mendapati 70 orang yang berjubah kain perca tergeletak mati, dan darah mengalir dari lubang telinga mereka. Aku berjalan mengitari mayat-mayat itu, ternyata salah seorang di antaranya masih hidup. Wahai anak muda, apa yang telah terjadi?" Aku bertanya kepadanya. "Wahai anak Adam," jawabnya padaku, "beradalah di dekat air dan tempat sholat, janganlah menjauh agar engkau tidak dihukum, tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka. Tidak seorang manusia pun boleh bersikap terlampau berani di depan sultan. Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para peziarah ke tanah suci, seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani. Kami ini adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan, tidak akan memikirkan apapun kecuali Allah, senantiasa membayangkan Allah ketika berjalan maupun istirahat, dan tidak peduli kepada segala sesuatu kecuali kepadanya. Setelah kami mengarungi padang pasir dan sampai ke tempat di mana para peziarah harus mengenakan jubah putih, Khidir alaihissalam datang menghampiri kami. Kami mengucapkan salam kepadanya, dan Khidir membalas salam kami. Kami sangat gembira dan berkata Alhamdulillah, sesungguhnya perjalanan kita telah diridau Allah, dan yang mencari telah mendapatkan yang dicari, karena bukankah manusia suci sendiri telah datang untuk menyambut kita. Tapi, saat itu juga berserulah sebuah suara di dalam diri kami, kalian pendusta dan berpura-pura. Demikiankah kata-kata dan janji kalian dahulu? Kalian lupa padaku, dan kemudian memuliakan yang lain. Binasalah kalian, aku tidak akan membuat perdamaian dengan kalian sebelum nyawa kalian kucabut sebagai pembalasan, dan sebelum darah kalian kutumpahkan dengan pedang kemurkaan. Manusia-manusia yang engkau saksikan terkapar di sini, semuanya adalah korban dari pembalasan itu. Wahai Ibrahim, berhati-hatilah engkau pun mempunyai ambisi yang sama, maka berhati-hatilah, atau menyingkirlah jauh-jauh." Aku sangat senang mendengar kisah itu. Aku bertanya kepadanya, "Tetapi mengapa engkau tidak ikut dibinasakan?" Kepadaku dikatakan, "Sahabat-sahabatmu telah matang, sedang engkau masih mentah. Biarlah engkau hidup beberapa saat lagi, dan segera akan menjadi matang. Setelah matang, engkau pun akan menyusul mereka." Setelah berkata demikian, ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. 14 tahun lamanya Ibrahim mengarungi padang pasir, dan selama itu pula ia selalu berdoa dan merendahkan diri kepada Allah. Ketika hampir sampai ke kota Mekah, para sesepuh kota hendak menyambutnya, Ibrahim mendahului rombongan agar tidak seorang pun bisa mengenali dirinya. Hamba-hamba yang mendahului para sesepuh tanah suci melihat Ibrahim, tetapi karena belum pernah bertemu dengannya, mereka tak mengenalnya. Setelah Ibrahim begitu dekat, para sesepuh itu berseru, "Ibrahim bin Adham hampir sampai." Para sesepuh tanah suci telah datang menyambutnya. "Apakah yang kalian inginkan dari si bidah itu?" tanya Ibrahim kepada mereka. Mereka langsung menangkap Ibrahim, dan memukulinya. Para sesepuh tanah suci sendiri datang menyambut Ibrahim, tetapi engkau menyebutnya bid'ah, hardik mereka. "Ya, aku katakan bahwa dia adalah seorang bid'ah," Ibrahim mengulangi ucapannya. Ketika mereka meninggalkan dirinya, Ibrahim berkata pada dirinya sendiri, "Engkau pernah menginginkan agar para sesepuh itu datang menyambut kedatanganmu, bukankah telah engkau dapatkan beberapa pukulan dari mereka? Alhamdulillah, telah kusaksikan betapa engkau telah memperoleh apa yang engkau inginkan." Ibrahim kemudian menetap di Mekah, ia selalu dikelilingi oleh beberapa orang sahabat, dan ia memperoleh nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu. Ketika berangkat dari Balkh, Ibrahim bin Adham meninggalkan seorang putra yang masih menyusui. Pada suatu hari, setelah si putra telah dewasa,
ia menanyakan perihal ayahnya kepada ibunya. "Ayahmu telah hilang," ucap si ibu menjelaskan. Setelah mendapatkan penjelasan, si putra membuat sebuah maklumat, bahwa barang siapa yang bermaksud menunaikan ibadah haji, maka mereka diminta supaya berkumpul. 4.000 orang datang memenuhi panggilan ini. Kemudian ia memberikan biaya makan dan akomodasi transportasi selama dalam perjalanan kepada mereka itu. Ia sendirilah yang memimpin rombongan itu menuju kota Mekah. Dalam hati ia berharap, semoga Allah mempertemukan dia dengan ayahnya. Sesampainya di Mekah, di dekat pintu Masjidil Haram, mereka bertemu dengan serombongan sufi yang mengenakan jubah kain perca. "Apakah kalian mengenal Ibrahim bin Adham?" tanya si pemuda kepada mereka. "Ibrahim bin Adham adalah sahabat kami, ia sedang mencari makanan untuk menjamu kami," jawab rombongan itu. Pemuda itu pun meminta, agar mereka bersedia mengantarkannya ke tempat Ibrahim saat itu. Mereka lalu membawanya ke bagian kota Mekah yang dihuni oleh orang-orang miskin. Di sana dilihatnya betapa ayahnya bertelanjang kaki dan tanpa menutup kepala, yang dia sedang memikul kayu bakar. Air matanya berlinang, tapi ia masih dapat mengendalikan diri. Ia pun lalu membuntuti ayahnya sampai ke pasar. Sesampainya di pasar, si ayah mulai berteriak-teriak, "Siapakah yang suka membeli barang yang halal dengan barang yang halal?" Seorang tukang roti menyahuti, dan menerima kayu api tersebut, lalu memberikan roti kepada Ibrahim. Roti itu dibawanya pulang, lalu disuguhkannya kepada sahabat-sahabatnya. Si putra berpikir-pikir dengan penuh kekhawatiran, "Jika kukatakan kepadanya siapa aku, niscaya ia akan melarikan diri." Oleh karena itu, ia pun memilih pulang dan meminta nasihat dari ibunya, bagaimana cara yang terbaik untuk mengajak ayahnya pulang. Si ibu pun menasihati agar ia bersabar, hingga tiba saat melakukan ibadah haji. Setelah tiba saat menunaikan ibadah haji, sang anak pun pergi ke Mekah. Ibrahim saat itu sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya. Hari ini di antara jamaah haji banyak terdapat perempuan dan anak-anak muda. "Jagalah mata kalian," ucap Ibrahim menasehati mereka. Semuanya menerima nasihat Ibrahim itu. Para jamaah memasuki kota Mekah, dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibrahim beserta para sahabatnya melakukan hal yang serupa. Seorang pemuda yang tampan menghampirinya, dan Ibrahim terkesima memandanginya. Sahabat-sahabat Ibrahim yang menyaksikan kejadian ini merasa heran, namun mereka menahan diri sampai selesai tawaf. "Semoga Allah mengampunimu," mereka menegur Ibrahim. "Engkau telah menasihati kami agar menjaga mata dari setiap perempuan atau anak-anak, tetapi engkau sendiri telah terpesona memandang seorang pemuda tampan. Jadi, kalian telah menyaksikan perbuatanku itu?" tanya Ibrahim. "Ya, kami telah menyaksikannya," jawab mereka. "Ketika pergi dari Balkh, aku meninggalkan seorang anakku yang masih menyusui, dan aku yakin pemuda tadi adalah anakku sendiri," ujar Ibrahim memberikan penjelasan. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Ibrahim, salah seorang sahabatnya pergi mengunjungi perkemahan jamaah dari Balkh. Di antara semua kemah itu ada satu yang terbuat dari kain brokat. Di dalamnya berdiri sebuah mahligai, dan di atas mahligai itu si pemuda sedang duduk membaca Al-Quran sambil menangis. Sahabat Ibrahim tersebut lalu meminta izin untuk masuk. "Dari manakah engkau datang?" tanyanya kepada si pemuda. "Aku berasal dari Balkh," jawab si pemuda. "Putra siapakah engkau?" tanya sahabat Ibrahim. Si pemuda menutup wajahnya, lalu menangis. "Sampai kemarin aku belum pernah menatap wajah ayahku," katanya sambil memindahkan Al-Quran yang sedang dibacanya tadi. "Walaupun demikian, aku belum merasa pasti apakah ia ayahku atau bukan. Aku khawatir jika kukatakan kepadanya siapa aku sebenarnya, ia akan menghindarkan diri kembali dari kami. Ayahku adalah Ibrahim bin Adham, raja dari Balkh." Sahabat Ibrahim lalu membawa si pemuda bertemu dengan ayahnya, dan ibunya pun turut menyertai mereka. Ketika mereka sampai ke tempat Ibrahim, Ibrahim sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di depan pojok Yamani. Dari kejauhan, Ibrahim telah melihat sahabatnya datang beserta si pemuda dan ibunya. Begitu melihat Ibrahim, wanita itu menjerit, dan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. "Inilah ayahmu," ucap si ibu. Semuanya gempar, dan semua orang yang berada di tempat itu serta sahabat-sahabat Ibrahim menitikkan air mata. Begitu si pemuda bisa menguasai diri, ia segera mengucapkan salam kepada ayahnya. Ibrahim menjawab salam anaknya,
kemudian memeluknya. "Agama apakah yang engkau anut?" tanya Ibrahim kepada anaknya. "Agamaku Islam," jawabnya. "Alhamdulillah, bisakah engkau membaca Al-Quran?" tanya Ibrahim. "Iya bisa," jawab anaknya. "Alhamdulillah, apakah engkau sudah mendalami agama ini?" tanya Ibrahim. "Sudah," jawab anaknya. Setelah itu Ibrahim hendak pergi, tetapi anaknya tidak mau melepaskannya. Ibunya meraung keras-keras, Ibrahim lalu menengadahkan kepalanya dan berseru, "Ya Allah, selamatkanlah diriku ini." Seketika itu juga anaknya yang sedang berada dalam pelukannya menemui ajal. "Apakah yang terjadi Ibrahim?" sahabat-sahabatnya bertanya. Ibrahim lalu menerangkan, "Ketika aku merangkulnya, timbullah rasa cintaku kepada anakku, dan sebuah suara berseru kepadaku, 'Engkau mengatakan bahwa engkau mencintai aku, tetapi nyatanya engkau mencintai seorang lain di samping aku. Engkau telah menasihati sahabat-sahabatmu agar mereka tidak memandang wanita dan anak-anak, tetapi hatimu sendiri lebih tertarik kepada wanita dan pemuda itu.' Setelah mendengar kata-kata itu, aku pun kemudian berdoa, 'Ya Allah yang Maha Besar, selamatkanlah diriku ini, anak ini akan merenggut seluruh perhatianku, sehingga aku tidak bisa mencintaimu lagi. Cabutlah nyawa anakku, atau cabutlah nyawaku sendiri.' Dan kematian anakku itu merupakan jawaban terhadap doaku." Seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Apa yang telah terjadi terhadap dirimu, sehingga engkau meninggalkan kerajaanmu?" "Pada suatu hari aku sedang duduk di atas tahta, dan sebuah cermin dipegangkan di hadapanku. Aku memandang cermin itu, tiba-tiba yang terlihat olehku adalah sebuah kuburan, sedangkan di dalamnya tak ada teman-teman yang kukenal. Sebuah perjalanan yang jauh terbentang di depanku, sedangkan aku tak punya bekal. Kulihat seorang hakim yang adil, sedangkan aku tidak mempunyai seorang pun yang membela diriku. Setelah kejadian itu, aku benci melihat kerajaanku. Mengapa pula engkau meninggalkan Khurasan?" ucap sahabat-sahabatnya bertanya. "Di Khurasan banyak kudengarkan kata-kata mengani sahabat sejati," jawab Ibrahim. "Mengapa engkau tidak beristri lagi?" tanya mereka. "Maukah seorang wanita mengambil seorang suami yang akan membuatnya lapar dan tak berpakaian?" Ibrahim balik bertanya. "Tidak," jawab mereka. "Itulah sebabnya aku tidak mau menikah lagi," Ibrahim menjelaskan. "Setiap wanita yang kunikahi akan lapar dan bertelanjang seumur hidupnya. Bahkan seandainya sanggup, aku ingin menceraikan diriku sendiri. Bagaimana aku bisa membawa seseorang yang lain di atas pelana kudaku?" Kemudian ia berpaling kepada seorang pengemis yang ikut mendengarkan kata-katanya itu dan bertanya kepada pengemis itu, "Apakah engkau mempunyai seorang istri?" "Tidak," jawab si pengemis. "Apakah engkau mempunyai seorang anak?" "Tidak." "Baik sekali." "Baik sekali," seru Ibrahim. "Mengapa engkau berkata demikian?" si pengemis bertanya. Seorang pengemis yang menikah adalah seperti seorang yang menumpang sebuah perahu. Apabila anak-anaknya lahir, tenggelamlah ia. Suatu hari Ibrahim menyaksikan seorang pengemis sedang meratapi nasibnya. "Aku menduga bahwa engkau membeli pekerjaan ini dengan gratis," kata Ibrahim kepadanya. "Apakah pekerjaan mengemis diperjualbelikan?" si pengemis bertanya heran. "Sudah tentu," jawab Ibrahim. "Aku sendiri telah membelinya dengan kerajaan Bal. Dan aku merasa sangat beruntung." Pada suatu hari, Ibrahim menyaksikan seorang pengemis sedang meratapi nasibnya. "Aku menduga bahwa engkau membeli pekerjaan ini dengan gratis," kata Ibrahim kepadanya. "Apakah pekerjaan mengemis diperjualbelikan?" si pengemis bertanya heran. "Sudah tentu, aku sendiri telah membelinya dengan kerajaan Bal, dan aku merasa sangat beruntung," jawab Ibrahim. Seseorang datang hendak memberi uang 1.000 dinar kepada Ibrahim. "Terimalah uang ini," katanya kepada Ibrahim. "Aku tak mau menerima sesuatu pun dari para pengemis," jawab Ibrahim. "Tetapi aku adalah seorang yang kaya," balas orang itu. "Apakah engkau masih menginginkan kekayaan yang lebih besar dari yang telah engkau miliki sekarang ini?" tanya Ibrahim. "Iya," jawabnya. "Bawalah kembali uang ini, engkau adalah ketua para pengemis. Engkau bahkan bukan seorang pengemis lagi, tetapi seorang yang sangat miskin dan terlunta-lunta."
Kepada Ibrahim dikabarkan mengenai seorang pertapa remaja, yang dirinya telah memperoleh pengalaman-pengalaman menakjubkan, dan telah melakukan disiplin yang sangat keras. "Antarkanlah aku kepadanya, karena aku ingin sekali bertemu dengannya," kata Ibrahim. Akhirnya mereka mengantarkan Ibrahim ke tempat si pemuda bertapa. "Jadilah tamuku selama 3 hari," ucap si pemuda mengundang Ibrahim. Ibrahim menerima undangannya, dan selama itu pula Ibrahim memperhatikan tingkah lakunya. Ternyata, yang disaksikan Ibrahim lebih menakjubkan daripada yang telah didengarnya dari sahabat-sahabatnya. Sepanjang malam si pemuda tidak pernah tertidur atau terlena. Setelah menyaksikan semua ini, Ibrahim pun merasa iri. "Aku sedemikian lemah, tidak seperti pemuda ini yang tak pernah tidur dan beristirahat sepanjang malam. Aku akan mengamati dirinya lebih seksama," ujar Ibrahim yang berkata dalam hati. "Akan kuselidiki apakah setan telah masuk ke dalam tubuhnya, atau apakah semua ini wajar sebagaimana yang semestinya. Aku harus meneliti sedalam-dalamnya." Dan yang menjadi inti persoalan adalah apa yang dimakan oleh seseorang. Akhirnya, maka diselidikinyalah makanan si pemuda. Dan ternyata, si pemuda tersebut memperoleh makanan dari sumber yang tidak halal. Maha besar Allah, ternyata semua ini adalah perbuatan setan, gumam Ibrahim dalam hati. Setelah mengetahui hal tersebut, Ibrahim mencoba mengajak si pemuda bertamu ke kediamannya. "Aku telah menjadi tamumu selama 3 hari, kini engkaulah yang menjadi tamuku selama 40 hari, usul Ibrahim kepada si pemuda. Si pemuda pun setuju, lalu Ibrahim membawa si pemuda ke rumahnya, dan menjamunya dengan makanan yang telah diperolehnya dengan memeras keringatnya sendiri. Seketika itu juga kegembiraan si pemuda hilang, semua semangat dan kegesitannya buyar, sehingga ia tidak bisa lagi hidup tanpa beristirahat dan tidur. Menyadari keadaan yang dialaminya, membuat dirinya menjadi menangis. "Apa yang telah engkau perbuat terhadapku?" tanya si pemuda kepada Ibrahim. "Makananmu engkau peroleh selama ini berasal dari sumber yang tak halal, sehingga setiap saat setan merasuk ke dalam tubuhmu. Tetapi begitu engkau menelan makanan yang halal, ketahuanlah, bahwa semua hal-hal menakjubkan yang bisa engkau lakukan selama ini adalah pekerjaan setan." Sahal bin Ibrahim berkisah, "Ketika melakukan perjalanan dengan Ibrahim bin Adham, aku jatuh sakit. Ibrahim menjual segala sesuatu yang dimilikinya, dan menggunakan uang yang diperolehnya itu untuk merawat diriku. Kemudian aku memohon sesuatu kepada Ibrahim, dan ia menjual keledainya, lalu hasil penjualan itu diperuntukkannya padaku. Setelah sembuh, aku pun bertanya kepada Ibrahim, 'Di manakah keledaimu?' 'Telah kujual,' jawab Ibrahim. 'Apa sekarang tungganganku?' tanyaku. 'Wahai saudaraku, naiklah ke atas punggungku ini,' jawab Ibrahim. Kemudian ia mengangkat tubuhku ke atas punggungnya, dan menggendongku sampai ke persinggahan yang ketiga dari tempat itu. Setiap hari Ibrahim pergi keluar rumah untuk menjual tenaganya, bekerja hingga malam, dan seluruh pendapatannya digunakan untuk kepentingan sahabat-sahabatnya. Suatu hari ia baru membeli makanan setelah selesai sholat Isya, dan kembali kepada sahabat-sahabatnya ketika hari telah larut malam. Sahabat-sahabatnya berkata sesama mereka, 'Ibrahim terlambat datang, marilah kita makan roti kemudian tidur.' Hal ini akan menjadi peringatan kepada Ibrahim, agar lain kali ia pulang lebih cepat, sehingga tidak membiarkan kita lama menunggu-nunggu." Niat itu pun mereka laksanakan. Sewaktu Ibrahim pulang, dilihatnya sahabat-sahabatnya sudah tertidur. Mengira bahwa mereka belum makan dan tidur dengan perut kosong, Ibrahim lalu menyalakan api. Ia yang saat itu membawa sedikit gandum, maka dibuatnyalah makanan untuk santapan sahabat-sahabatnya itu, apabila mereka sewaktu-waktu nanti terbangun. Dengan demikian, maka mereka bisa berpuasa esok hari. Sahabat-sahabatnya pun akhirnya terbangun, dan melihat Ibrahim sedang meniup api, janggutnya menyentuh lantai, dan air matanya meleleh karena asap yang mengepul-ngepul di sekelilingnya. "Apa yang sedang engkau lakukan?" tanya mereka. "Kulihat kalian sedang tidur," jawab Ibrahim. "Kukira kalian belum memperoleh makanan, dan tertidur dalam keadaan lapar, karena itulah kubuatkan makanan untuk kalian santap setelah bangun." Betapa ia memikirkan diri kita, dan betapa kita berpikir yang bukan-bukan mengenai dirinya, ujar mereka saling berkata. "Sejak engkau menempuh kehidupan yang seperti ini, apakah engkau mengalami kebahagiaan?" seseorang bertanya kepada Ibrahim. "Sudah beberapa kali," jawab Ibrahim. "Pada suatu ketika aku sedang berada di atas sebuah kapal,
dan nahkoda tak mengenal diriku. Aku mengenakan pakaian yang lusuh, dan rambutku belum dicukur. Aku sedang berada dalam suatu ekstase spiritual, namun tak seorang pun di atas kapal itu yang mengetahuinya. Mereka menertawai dan memperolok-olokku. Di atas kapal itu ada seorang pembadut. Setiap kali menghampiriku, ia menjambak rambutku dan menampar tengkuku. Pada saat itu aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai, dan aku merasa sangat bahagia karena dihinakan sedemikian rupa. Tanpa terduga-duga datanglah gelombang raksasa. Semua yang berada di atas kapal khawatir kalau mereka akan tenggelam. Salah seorang dari penumpang harus dilemparkan ke laut, agar muatan menjadi ringan, teriak juru kemudi. Mereka pun segera menangkapku untuk dilemparkan ke laut, tetapi untunglah seketika itu juga gelombang mereda, dan perahu itu tenang kembali. Pada saat mereka menarik telingaku untuk dilemparkan ke laut, saat itulah aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai, dan aku merasa sangat berbahagia. Dalam peristiwa yang lain, aku pergi ke sebuah masjid untuk tidur di sana. Tetapi orang-orang tidak mengizinkan aku tidur di dalam masjid itu, sedangkan aku sedemikian lemah dan letih, sehingga aku tak sanggup berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Orang-orang menarik kakiku, dan menyeretku keluar. Masjid itu mempunyai 3 buah anak tangga. Dan setiap kali membentur anak tangga itu, kepalaku mengeluarkan darah. Dan pada saat itulah aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai. Sewaktu mereka melemparkan diriku ke anak tangga yang berada di bawah, misteri alam semesta terbuka kepadaku, dan aku berkata di dalam hati, mengapa masjid ini tidak mempunyai lebih banyak anak tangga, sehingga semakin bertambah pula kebahagiaanku. Dalam peristiwa lain, aku sedang asyik dalam ekstase. Seorang pembadut datang dan mengencingiku, dan pada saat itulah aku pun merasa bahagia. Dalam sebuah peristiwa, aku memakai sebuah jubah bulu. Jubah itu penuh dengan kutu, yang tanpa ampun lagi menggigiti tubuhku. Tiba-tiba aku teringat akan pakaian bagus yang tersimpan di dalam gudang, tetapi hatiku berseru, mengapa? Apakah semua itu menyakitkan? Dan pada saat itulah aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai. Ibrahim berkisah, pada suatu hari saat aku sedang mengarungi padang pasir, dan aku berpasrah diri kepada Allah. Telah beberapa hari lamanya aku tidak makan. Aku teringat kepada seorang sahabat, tetapi aku segera berkata kepada diriku sendiri, jika aku pergi ke tempat sahabatku, apakah gunanya kepasrahanku kepada Allah? Kemudian aku memasuki sebuah masjid, sambil bibirku bergerak-gerak menggumamkan, aku telah mempercayakan diriku kepada Dia yang hidup dan tak pernah mati. Tidak ada Tuhan selainnya. Sebuah suara berseru dari langit, Maha Besar Allah, yang telah mengosongkan bumi bagi orang-orang yang berpasrah diri kepadanya. Aku bertanya, mengapakah demikian? Suara itu menjawab, betapakah seseorang benar-benar berpasrah diri kepada Allah, melakukan perjalanan jauh demi sesuap makanan yang bisa diberikan sembarang sahabatnya, kemudian menyatakan, aku telah memasrahkan diriku kepada Yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Engkau telah memberikan ucapan berpasrah kepada Allah kepada seseorang pendusta. Ibrahim berkisah, pada suatu ketika aku membeli seorang budak. Siapakah namamu? Tanyaku padanya. Panggilanmu terhadapku? Jawabnya. Apakah yang kau makan? Tanyaku. Makanan yang kau berikan untukku makan? Jawabnya. Pakaian apakah yang kau pakai? Tanyaku. Pakaian yang kau berikan untukku kenakan? Jawabnya. Apakah yang kau kerjakan? Tanyaku. Pekerjakan yang engkau perintahkan kepadaku? Jawabnya. Apakah yang engkau inginkan? Tanyaku. Apakah hak seorang hamba untuk menginginkan? Jawabnya. Celakalah engkau, seumur hidup engkau adalah hamba Allah. Dan kini ketahuilah bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba, kataku kepada diriku sendiri. Sedemikian lamanya aku menangis, sehingga aku tidak sadarkan diri. Tak seorang pun pernah menyaksikan Ibrahim duduk bersila. Mengapa engkau tak pernah duduk bersila? Tanya seseorang kepadanya. Ibrahim menjawab, pada suatu hari ketika aku duduk bersila, terdengar olehku suara yang berkata kepadaku, wahai anak Adam, apakah hamba-hamba duduk seperti itu di hadapan Tuhan mereka? Maka segeralah aku duduk tegak dan memohon ampunan. Ibrahim berkata, pada suatu ketika aku berjalan menempuh padang pasir,
sambil memasrahkan diri kepada Allah. Sudah 3 hari lamanya aku tidak makan. Kemudian setan datang kepadaku dan menggoda. Apakah engkau meninggalkan kerajaanmu beserta kemegahan-kemegahan yang sedemikian banyak, hanya untuk pergi ke tanah suci dalam keadaan lapar seperti ini? Sesungguhnya engkau bisa melakukan hal yang serupa tanpa penderitaan ini. Setelah mendengar kata-kata setan itu, aku tengadahkan kepalaku dan berseru kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau lebih suka mengangkat musuhmu daripada sahabatmu untuk menyiksa diriku? Kuatkanlah diriku, karena aku tak sanggup menyeberangi padang pasir ini tanpa pertolonganmu." Maka terdengarlah olehku sebuah seruan, "Wahai Ibrahim, keluarkanlah yang di dalam sakumu itu, sehingga kami boleh mendatangkan karunia kami dari alam gaib." Aku rogoh sakuku, kudapatkan 4 buah mata uang perak, yang tanpa sengaja telah terbawa olehku. Begitu aku melemparkan uang itu, si setan lari meninggalkan diriku, dan secara gaib di depanku telah terhidang makanan. Aku pernah bekerja menjaga sebuah kebun buah-buahan. Pada suatu hari pemilik kebun itu datang kepadaku, dan berkata, "Ambilkan beberapa buah delima yang manis rasanya." Maka kuambilkan beberapa buah, tetapi ternyata rasanya asam. "Bawakanlah buah-buahan yang manis." Si pemilik kebun mengulangi perintahnya. Maka kubawakan delima sepinggan penuh, namun buah-buahan itu asam pula rasanya. Si pemilik kebun berseru, "Masya Allah, telah sedemikian lama engkau bekerja di kebun ini, namun engkau tidak tahu mana buah delima yang telah masak. Aku menjaga kebunmu, namun aku tak tahu bagaimana rasanya buah delima, karena aku tak pernah mencicipinya," jawabku. Maka berkatalah si pemilik kebun, "Dengan keteguhan yang seperti ini, aku mempunyai persangkaan bahwa engkau adalah Ibrahim bin Adham." Setelah mendengar kata-kata tersebut, segeralah aku meninggalkan tempat itu. Ibrahim mengisahkan, "Pada suatu malam, dalam sebuah mimpi kulihat Jibril turun ke bumi membawa segulung kertas di tangannya. Aku bertanya kepadanya, 'Apakah yang hendak engkau lakukan?' 'Aku hendak mencatat nama sahabat-sahabat Allah,' jawab Jibril. 'Catatlah namaku,' aku memohon kepadanya. 'Engkau bukan salah seorang sahabat-sahabat Allah,' jawab Jibril. 'Tetapi aku adalah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Allah itu,' aku memohon sampai hampir putus asa. Beberapa saat Jibril terdiam, kemudian ia berkata, 'Telah kuterima sebuah perintah, tulislah nama Ibrahim di tempat paling atas, karena di dalam jalan ini harapan tercipta dari keputusasaan.' Suatu hari ketika Ibrahim sedang berada di sebuah padang pasir, seorang tentara menegurnya. 'Siapakah engkau?' 'Seorang hamba,' jawab Ibrahim. 'Manakah jalan ke perkampungan?' tanya tentara itu. Ibrahim lalu menunjuk ke sebuah pemakaman. 'Engkau memperolok-olok aku,' hardik si tentara. Tak hanya itu, tentara itu kemudian memukul kepala Ibrahim, hingga dirinya terluka dan berdarah. Setelah itu ia mengalungkan tali ke leher Ibrahim, dan menyeretnya. Beberapa orang dari kota yang berada di tempat kejadian itu kebetulan lewat. Ketika menyaksikan hal ini mereka berhenti, dan berseru, "Wahai orang bodoh, orang ini adalah Ibrahim bin Adham, seorang sahabat Allah." Mendengar suara itu si serdadu cepat-cepat berlutut di depan Ibrahim bin Adham, bermohon agar ia dimaafkan. "Engkau mengatakan bahwa engkau adalah seorang hamba," si serdadu mencoba membela diri. "Siapakah orang yang bukan hamba?" tanya Ibrahim. "Aku telah melukai kepalamu, tetapi engkau malah mendoakan keselamatanku." "Aku mendoakan agar engkau memperoleh berkah karena perlakuanmu terhadap diriku," jawab Ibrahim. "Imbalan terhadap diriku karena perlakuanmu itu adalah surga, dan aku tidak tega jika imbalan untukmu adalah neraka. Mengapa engkau menunjukkan pemakaman ketika aku menanyakan jalan ke perkampungan?" tanya si serdadu. Ibrahim menjawab, "Karena semakin lama pemakaman semakin penuh, sedangkan kota semakin kosong." Suatu hari Ibrahim bertemu dengan seorang yang sedang mabuk, dan mulutnya berbau busuk. Segera Ibrahim mengambil air, dan dibasuhnya mulut si pemabuk itu sambil berkata kepada dirinya sendiri, "Apakah akan kubiarkan mulut yang pernah mengucapkan nama Allah di dalam keadaan kotor? Itu namanya tidak memuliakan Allah." Ketika si pemabuk siuman, orang-orang berkata kepadanya, "Pertapa dari Khurasan telah membasuh mulutmu." Si pemabuk menjawab, "Sejak saat ini aku bertobat." Setelah bertobat demikian,
Ibrahim di dalam mimpinya mendengar sebuah seruan kepadanya. Engkau telah membasuh sebuah mulut demi Allah, dan aku telah membasuh hatimu. Raja berkisah, ketika aku dan Ibrahim sedang menumpang sebuah perahu, tiba-tiba angin topan datang menerpa, dan bumi menjadi gelap gulita. Aku berteriak, perahu kita akan tenggelam. Namun dari langit kudengar suara, jangan khawatirkan perahu akan tenggelam, karena Ibrahim bin Adham ada beserta kalian. Segera setelah itu angin mereda, dan bumi yang gelap menjadi terang kembali. Ibrahim menumpang perahu, tetapi ia tidak mempunyai uang. Kemudian terdengar sebuah pengumuman, setiap orang harus membayar 1 dinar. Ibrahim segera sholat sunnah 2 rakaat, dan berdoa, Ya Allah, mereka meminta ongkos, tetapi aku tak mempunyai uang. Mendadak lautan luas berubah menjadi emas, sehingga Ibrahim mengambil segenggam, dan memberikannya kepada mereka. Suatu hari Ibrahim sedang duduk di tepi sungai Tigris sambil menjahit jubah tuanya. Namun tiba-tiba jarumnya terjatuh ke dalam sungai, sehingga seseorang bertanya kepadanya, engkau telah meninggalkan sebuah kerajaan yang jaya, tetapi apakah yang telah engkau peroleh sebagai imbalan? Sambil menunjuk ke sungai Ibrahim berseru, kembalikanlah jarumku. Seketika nampak 1000 ekor ikan mendongakkan kepala ke permukaan air, masing-masing dengan sebuah jarum emas di mulutnya. Kepada ikan-ikan itu Ibrahim berkata, yang aku inginkan adalah jarumku sendiri. Seekor ikan yang kecil dan lemah datang mengantarkan jarum kepunyaan Ibrahim di mulutnya. Jarum ini adalah salah satu di antara imbalan-imbalan yang kuperoleh, karena aku telah meninggalkan kerajaan Balkh, sedangkan yang lain-lainnya belum engkau ketahui. Suatu hari Ibrahim pergi ke sebuah sumur. Timba diturunkannya, dan ketika diangkat ternyata timba itu penuh dengan kepingan emas. Namun emas-emas itu ditumpahkannya kembali ke dalam sumur. Kemudian timba diturunkan, dan ketika diangkat ternyata penuh pula dengan butiran-butiran mutiara. Dan dengan santai mutiara-mutiara itu ditumpahkannya pula. Kemudian Ibrahim beroda kepada Allah. Ya Allah, Engkau menganugerahiku dengan harta karun. Aku tahu bahwa Engkau Maha Kuasa, tetapi Engkau pun tahu bahwa aku tak ingin terpesona oleh harta benda. Berilah aku air, agar aku bisa bersuci. Suatu ketika, Ibrahim menyertai sebuah rombongan yang hendak berziarah ke Tanah Suci. Mereka berkata, tak seorang pun di antara kita yang mempunyai unta maupun perbekalan. Percayalah, bahwa Allah akan menolong kita, kata Ibrahim. Setelah diam sebentar, ia menambahkan, pandanglah pohon-pohon di sana. Jika emas yang kalian inginkan, maka pohon-pohon akasia itu niscaya akan berubah menjadi emas. Dengan kekuasaan Allah yang maha besar, seketika itu juga pohon-pohon itu berubah menjadi emas. Ibrahim sedang berjalan dengan sebuah rombongan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah benteng. Di depan benteng itu banyak terdapat semak belukar. Baiklah, kita bermalam di sini karena di tempat ini banyak semak belukar, sehingga kita bisa membuat api unggun, kata mereka. Mereka pun menyalakan api, dan duduk di sekelilingnya. Semuanya memakan roti kering ketika Ibrahim sedang berdiri dalam sholatnya. Salah seorang di antara mereka berkata, seandainya kita mempunyai daging yang halal untuk kita panggang di atas api ini. Setelah selesai sholat, Ibrahim berkata kepada mereka, sudah pasti Allah bisa memberikan daging yang halal kepada kalian semua. Setelah selesai berkata demikian, Ibrahim lalu bangkit dan sholat kembali. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba terdengarlah auman seekor singa yang menyeret keledai liar, hingga singa itu menghampiri mereka. Akhirnya keledai itu mereka ambil, dagingnya mereka panggang, untuk kemudian mereka makan bersama, sementara si singa duduk memperhatikan segala tingkah mereka. Bishr bin Haris. Abu Nashr Bishr bin Al-Haris Al-Hafi. Beliau lahir di dekat kota Merv sekitar tahun 150 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 767 Masehi. Setelah meninggalkan hidup berfoya-foya, ia mempelajari hadis di Baghdad, kemudian meninggalkan pendidikan formal untuk hidup sebagai pengemis yang terlunta-lunta, kelaparan, dan bertelanjang kaki. Bishr meninggal di kota Baghdad tahun 227 Hijriah, atau pada tahun 841 Masehi. Ia sangat dikagumi oleh Ahmad bin Hanbal, dan sangat dihormati oleh Khalifah Al-Ma'mun.
Bisir Al-Hafi atau Bisir si manusia berkaki telanjang. Beliau lahir di Merv dan tinggal di Baghdad. Sewaktu muda, ia adalah seorang berandal yang kejam. Suatu hari dalam keadaan mabuk, ia berjalan sempoyongan. Tiba-tiba ia menemukan selembar kertas yang bertuliskan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisir lalu membeli minyak mawar untuk memerciki kertas tersebut, kemudian menyimpannya dengan hati-hati di rumahnya. Malam harinya, ada seorang ulama bermimpi. Dalam mimpi itu, ia diperintah Allah untuk mengatakan kepada Bisir, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan namamu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya kuharumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Bisir adalah seorang pemuda berandal. Si manusia suci itu berpikir, "Mungkin aku telah bermimpi salah." Oleh karena itu ia pun segera bersuci, sholat, kemudian tidur kembali, namun ia tetap saja mendapati mimpi yang sama. Ia ulangi perbuatan itu untuk ketiga kalinya, ternyata tetap mengalami mimpi yang demikian juga. Maka keesokan harinya, pergilah ia mencari Bisir. Dari seseorang yang ditanyanya, ia mendapat jawaban, bahwa Bisir sedang mengunjungi pesta anggur. Setelah mendengar informasi tersebut, maka pergilah ia ke rumah orang yang sedang berpesta itu. Sesampainya di sana ia bertanya, apakah Bisir berada di tempat? Ada, tetapi ia dalam keadaan mabuk dan lemah tak berdaya. Katakan kepadanya, bahwa ada pesan yang hendak kusampaikan kepadanya, ujar ulama tersebut. Pesan dari siapa? Tanya Bisir. Dari Allah, jawab sang ulama. Bisir lalu berseru dengan air mata berlinang. Apakah pesan untuk mencela atau untuk menghukum diriku? Tetapi tunggulah sebentar, aku akan pamit kepada sahabat-sahabatku terlebih dahulu. Wahai sahabat-sahabatku, aku sedang dipanggil, oleh karena itu aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal, setelah ini kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini. Ucap Bisir berkata kepada teman-teman minumnya. Sejak saat itu tingkah laku Bisir berubah sedemikian salehnya, sehingga tidak seorang pun yang mendengar namanya tanpa kedamaian ilahi menyentuh hatinya. Bisir telah memilih jalan penyangkalan diri. Sedemikian asyiknya ia menghadap Allah, bahkan mulai saat itu ia tak pernah lagi memakai alas kaki. Dan inilah sebabnya mengapa Bisir dijuluki si manusia berkaki telanjang. Apabila ditanya, "Wahai Bisir, apakah sebabnya engkau tak pernah memakai alas kaki?" Jawabnya adalah, "Ketika aku berdamai dengan Allah, aku sedang berkaki telanjang. Dan sejak saat itu aku malu mengenakan alas kaki. Apalagi bukankah Allah yang Maha Besar telah berkata, telah kuciptakan bumi sebagai permadani untukmu. Dan bukankah tidak pantas apabila berjalan memakai sepatu di atas permadai raja?" Ahmad bin Hambal sangat sering mengunjungi Bisir. Ia begitu mempercayai kata-kata Bisir, sehingga murid-muridnya pernah mencela sikapnya itu. Pada zaman ini tidak ada orang yang dapat menandingimu di bidang hadis, hukum, teologi dan setiap cabang ilmu pengetahuan, tetapi setiap saat engkau malah memilih menemani seorang berandal. Pantaskah perbuatanmu itu? Tanya murid-muridnya. Mengenai setiap bidang yang kalian sebutkan tadi, aku memang lebih ahli daripada Bisir. Tetapi mengenai Allah, ia lebih ahli daripada aku, jawab Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal sering memohon kepada Bisir, ceritakanlah kepadaku perihal Tuhanku. Nanti malam Bisir akan datang kemari. Pikiran ini terbersit dalam hati saudara perempuan Bisir. Maka ia segera menyapu dan mengepel lantai rumahnya, kemudian dengan penuh harap menanti kedatangan saudaranya itu. Namun tiba-tiba Bisir muncul seperti seorang yang sedang kebingungan. "Aku akan naik ke atas loteng," Bisir berkata kepada saudara perempuannya dan bergegas menuju tangga. Tetapi baru beberapa anak tangga yang dinaikinya dia berhenti. Lalu sepanjang malam itu ia tetap berdiri terpaku di tempat itu, dan setelah subuh barulah ia turun dan pergi ke masjid untuk sholat. "Mengapa sepanjang malam tadi engkau berdiri terus di atas tangga?" Saudara perempuannya bertanya kepada Bisir ketika ia kembali dari masjid. "Sebuah pikiran terbetik di dalam benakku," jawab Bisir. "Ada yang Yahudi, Nasrani, dan ada yang Majusi. Aku sendiri bernama Bisir, dan sebagai seorang muslim aku telah mencapai kebahagiaan yang sangat besar. Aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri,
Apakah yang telah kulakukan, sehingga aku memperoleh kebahagiaan itu? Dan apakah yang telah mereka lakukan, sehingga mereka tidak memperolehnya? Karena dibuat bingung pikiran itulah aku berdiri terpaku seperti itu. Bisir memiliki buku-buku hadis sebanyak 7 lemari. Buku-buku itu dikuburnya ke dalam tanah, dan tidak diajarkannya kepada siapapun juga. Mengenai sikapnya ini, Bisir menjelaskan, aku tidak mau mengajarkan hadis-hadis itu karena aku merasa bahwa di dalam diriku ada hasrat untuk melakukan hal itu. Tetapi seandainya aku mempunyai hasrat berdiam diri, niscaya hadis-hadis itu akan kuajarkan. Selama 40 tahun Bisir sangat menginginkan daging panggang, tetapi ia tak mempunyai uang untuk membelinya. Bertahun-tahun ia menginginkan makan kacang buncis, tetapi tak sedikit pun ada yang dimakannya. Ia pun tak pernah meminum air dari saluran yang ada pemiliknya. Salah seorang di antara tokoh-tokoh suci berkisah mengenai Bisir. Suatu hari aku bersama Bisir. Cuaca terasa dingin sekali, tetapi kulihat Bisir tidak memakai pakaian, dan tubuhnya mengigil kedinginan. Abu Nashr, tegurku, dalam cuaca dingin seperti ini orang-orang melapisi pakaian mereka, tetapi engkau malah melepaskannya. Aku teringat kepada orang-orang miskin, jawab Bisir. Aku tidak mempunyai uang untuk menolong mereka, oleh karena itulah aku ingin turut merasakan penderitaan mereka. Ahmad bin Ibrahim menuturkan, Bisir berkata kepadaku, sampaikan kepada Ma'ruf, bahwa aku akan mengunjunginya setelah aku selesai sholat. Pesan itu pun kusampaikan kepada Ma'ruf. Kemudian aku dan Ma'ruf menanti dia. Tetapi setelah kami selesai melakukan sholat zuhur, ternyata Bisir belum juga datang. Ketika kami melakukan sholat asar, ia belum juga kelihatan. Begitu pula halnya setelah kami sholat isya. Maha besar Allah, aku berkata dalam hati, apakah seorang manusia seperti Bisir masih suka mengingkari janji? Ini sungguh keterlaluan. Aku masih mengharap-harap kedatangan Bisir, dan waktu itu kami sedang berada di pintu masjid. Tidak lama kemudian tampaklah Bisir dengan mengepit sebuah sajadah, dan ia berjalan ke arah kami. Begitu sampai di sungai Tigris, Bisir langsung menyeberanginya dengan berjalan di atas air, dan ia lalu menghampiri kami. Bisir dan Ma'ruf berbincang-bincang sepanjang malam. Setelah subuh barulah Bisir meninggalkan tempat itu, dan seperti ketika ia datang, sungai itu diseberanginya dengan berjalan di atas permukaannya. Aku pun kemudian meloncat dari loteng, bergegas menyusulnya, dan setelahnya kucium tangan dan kakinya. Aku bermohon kepadanya, berdoalah untuk diriku. Bisir pun bersedia mendoakan diriku. Setelah itu ia berkata, jangan katakan segala sesuatu yang telah engkau saksikan kepada siapapun, dan selama Bisir masih hidup, kejadian itu tak pernah kuceritakan kepada siapapun juga. Orang-orang berkumpul, mendengarkan Bisir memberikan ceramah mengenai rasa puas. Salah seorang di antara pendengar menyela, wahai Abu Nashr, engkau tidak mau menerima pemberian orang karena ingin dimuliakan. Jika engkau benar-benar melakukan penyangkalan diri dan memalingkan wajahmu dari dunia ini, maka terimalah sumbangan-sumbangan yang diberikan kepadamu, agar engkau tidak lagi dipandang sebagai orang yang mulia. Kemudian secara sembunyi berikanlah semua itu kepada orang-orang miskin. Setelah itu jangan engkau goyah dalam kepasrahan kepada Allah, dan terimalah nafkahmu dari alam gaib. Murid-murid Bisir sangat terkesan mendengar kata-kata ini. Camkan oleh kalian, jawab Bisir. Orang-orang miskin terbagi atas 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang miskin yang tak pernah meminta-minta, dan apabila kepada mereka diberikan sesuatu mereka menolaknya. Orang-orang seperti ini adalah para spiritualis. Seandainya orang-orang seperti ini meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan segala permintaan mereka. Golongan kedua adalah orang-orang miskin yang tak pernah meminta-minta, tetapi apabila kepada mereka diberikan sesuatu, mereka masih mau menerimanya. Mereka itu berada di tengah-tengah. Mereka adalah manusia-manusia yang teguh di dalam kepasrahan kepada Allah, dan mereka ini akan dijamu Allah di dalam surga. Golongan ketiga adalah orang-orang miskin yang duduk dengan sabar menanti pemberian orang sesuai dengan kesanggupan, tetapi mereka menolak godaan-godaan hawa nafsu. Aku puas dengan keteranganmu ini, orang yang menyela tadi berkata. Semoga Allah puas pula denganmu. Beberapa orang mengunjungi Bisir dan berkata, kami datang dari Syria, dan hendak pergi menunaikan ibadah haji. Sudikah engkau menyertai kami?
Aku bersedia namun dengan 3 syarat, jawab Bisir. Yang pertama, kita tidak akan membawa perbekalan. Yang kedua, kita tidak meminta belas kasihan orang di dalam perjalanan. Dan yang ketiga, jika orang-orang memberikan sesuatu, kita tidak boleh menerimanya. Pergi tanpa perbekalan dan tidak meminta-minta di dalam perjalanan dapat kami terima, jawab mereka. Tetapi apabila orang-orang lain memberikan sesuatu, mengapa kita tetap tidak boleh menerimanya? Sebenarnya kalian tidak memasrahkan diri kepada Allah, tetapi kepada perbekalan yang kalian bawa, celah Bisir kepada mereka. Seorang lelaki meminta nasihat kepada Bisir, aku mempunyai 2000 dirham yang kuperoleh secara halal, dan aku ingin pergi menunaikan ibadah haji. Apakah engkau hendak pergi bersenang-senang? Tanya Bisir. Jika engkau benar-benar berniat untuk menyenangkan Allah, maka lunasilah hutang seseorang, atau berikan uang sebanyak itu kepada anak yatim, atau kepada seseorang yang butuh pertolongan. Kelapangan yang diberikan kepada jiwa orang muslim lebih disukai Allah, daripada seseorang yang 1000 kali menunaikan ibadah haji. Walau demikian, aku lebih suka jika uang ini kupakai untuk menunaikan ibadah haji, ujar lelaki itu menjawab. Iya, karena engkau telah mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak halal, maka dari itu engkau tidak akan merasa tenang, sebelum engkau menghabiskannya dengan cara-cara yang tidak benar, jawab Bisir. Bisir berkisah, pada suatu ketika, di dalam mimpi aku berjumpa dengan Nabi. Beliau berkata kepadaku, Bisir, tahukah engkau mengapa Allah telah memilihmu di antara manusia-manusia yang semasa denganmu, dan tahukah engkau mengapa Allah memuliakanmu? Aku tidak tahu ya Rasulullah, jawabku. Karena engkau telah mengikuti sunnahku, memuliakan orang-orang yang soleh, memberi nasihat-nasihat yang baik kepada saudara-saudaramu, serta mencintai aku dan keluargaku. Karena alasan-alasan itulah Allah telah mengangkatmu ke dalam golongan orang-orang yang soleh, ucap Nabi menjelaskan. Bisir berkisah pula sebagai berikut, suatu malam aku bermimpi bertemu dengan sahabat Ali. Aku berkata kepadanya, berikan aku sebuah petuah. Alangkah baik belas kasih yang diperlihatkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Yang Maha Pengasih. Tetapi yang lebih baik adalah keengganan orang-orang miskin untuk menerima pemberian orang-orang kaya, karena ia lebih percaya kepada kemurahan dari Sang Pencipta alam semesta, jawab Ali. Bisir sedang terbaring menantikan ajalnya, namun seseorang datang dan mengeluh tentang nasibnya yang malang. Mendengar keluhannya tersebut, Bisir lalu melepaskan dan memberikan pakaiannya kepada lelaki itu, kemudian menggunakan sebuah pakaian yang dipinjamnya dari seorang sahabat. Dan dengan menggunakan pakaian pinjaman itulah ia berpindah ke alam baka. Diriwayatkan bahwa selama Bisir masih hidup, tidak ada keledai yang membuang kotorannya di jalan-jalan kota Baghdad, karena menghormati Bisir berjalan dengan kaki telanjang. Pada suatu malam, terdapat seorang lelaki melihat keledai yang dibawanya membuang kotoran di atas jalan, maka dengan segera berserulah ia, "Wahai saudara-saudaraku, Bisir telah tiada." Mendengar seruan itu, orang-orang pun pergi menyelidiki, dan ternyata kata-katanya itu terbukti kebenarannya. Lalu kepadanya ditanyakan bagaimana ia bisa tahu bahwa Bisir telah meninggal dunia. Lelaki itu pun menjawab, karena selama Bisir masih hidup, tak pernah ada kotoran keledai terlihat di jalan-jalan kota Baghdad. Dan tadi barusan aku melihat kenyataan itu sudah berubah, maka tahulah aku bahwa Bisir telah tiada. Al-Fudzail bin Iyad. Abu Ali Al-Fudzail bin Iyad At-Talakoni, beliau dilahirkan di Khurasan. Diriwayatkan bahwa sewaktu masih remaja, Fudzail adalah seorang penyamun. Setelah bertobat, Fudzail pergi ke Kufah kemudian ke Makkah, di mana ia menetap beberapa tahun lamanya hingga wafatnya pada tahun 187 Hijriah, atau pada tahun 803 Masehi. Nama Fudzail cukup terkenal sebagai seorang ahli hadis, dan keberaniannya dalam mengkhotbahi Khalifah Harun ar-Rasyid sering diperbincangkan orang. Sewaktu masih remaja, Fudzail mendirikan tenda di tengah-tengah padang pasir, yaitu di antara Merv dan Bawart. Jubahnya terbuat dari bahan kasar, topinya terbuat dari bulu domba, dan di lehernya senantiasa tergantung sebuah tasbih. Fudzail mempunyai banyak teman yang semuanya terdiri dari para pencuri dan penyamun. Siang dan malam mereka merampok dan menghabisi korbannya,
lalu menyerahkan hasil rampasan mereka kepada Fudzail karena ia adalah pemimpin mereka. Fudzail mengambil sesuatu yang disukainya, sesudah itu membagi-bagikan sisa harta rampasan tersebut kepada semua sahabatnya. Ia selalu tanggap tentang sesuatu, dan tak pernah absen dari pertemuan-pertemuan mereka. Setiap anggota baru yang sekali saja tidak menghadiri pertemuan, Fudzail akan mengeluarkannya dari kelompok mereka. Suatu hari sebuah kafilah yang besar melewati daerah mereka, Fudzail dan sahabat-sahabatnya telah menanti-nantikan kedatangan kafilah itu. Di dalam rombongan itu ada seorang lelaki yang pernah mendengar desas-desus mengenai para perampok itu. Ketika ia melihat kawanan perampok itu dari kejauhan, ia pun berpikir, bagaimana ia harus menyembunyikan sekantong emas yang dimilikinya. Kantong emas itu akan kusembunyikan. Dengan demikian jika para perampok membegal rombongan ini, aku masih mempunyai modal untuk diandalkan, ia berkata di dalam hati. Ia pun menyimpang dari jalan raya. Kemudian ia melihat sebuah tenda, dan di dekat tenda itu ada seorang yang wajah dan pakaiannya tampak sebagai seorang pertapa. Maka kantong emas itu pun lalu dititipkannya kepada orang itu yang sebenarnya adalah Fudzail sendiri. Taruhlah kantongmu itu di pojok tendaku, Fudzail berkata kepadanya. Lelaki itu melakukan seperti apa yang dikatakan Fudzail. Kemudian ia kembali ke rombongannya, tetapi ternyata mereka telah dibegal oleh kawanan Fudzail. Semua barang bawaan mereka telah dirampas sedang kaki dan tangan mereka diikat. Lelaki itu melepaskan ikatan sahabat-sahabat seperjalanannya. Setelah mengumpulkan harta benda mereka yang masih tersisa, menyingkirlah mereka dari tempat kejadian itu. Lelaki tadi kembali ke tenda Fudzail untuk mengambil kantong emasnya. Ia melihat Fudzail sedang berkerumun dengan kawanan perampok, dan membagi-bagikan hasil rampasan mereka. Celaka, ternyata aku telah menitipkan kantong emasku kepada seorang maling, ucap lelaki itu mengeluh. Tetapi Fudzail yang dari kejauhan melihatnya, memanggilnya, dan ia pun datang menghampiri. Apa yang kau inginkan? Ucap lelaki itu bertanya kepada Fudzail. Ambillah barangmu dari tempat tadi, dan setelah itu tinggalkanlah tempat ini, seru Fudzail kepadanya. Lelaki itu segera berlari ke tenda Fudzail, mengambil kantong emas itu, dan meninggalkan mereka. Dengan keheranan, teman-teman Fudzail berkata, dari seluruh kafilah itu kita tidak mendapatkan 1 dirham pun dalam bentuk tunai, tetapi mengapa engkau mengembalikan 10.000 dirham itu kepadanya? Fudzail menjawab, ia telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku nanti. Aku hargai kepercayaannya itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Pada hari yang lain mereka membegal kafilah pula, dan merampas harta benda mereka. Ketika kawanan Fudzail sedang makan, seorang anggota kafilah itu datang menghampiri mereka dan bertanya, siapakah pemimpin kalian? Kawanan perampok itu menjawab, ia tidak ada di sini. Ia sedang sholat di balik pohon yang terletak di pinggir sungai itu. Tetapi sekarang ini belum waktunya untuk sholat, lelaki itu berkata. Ia sedang melakukan sholat sunnah, salah seorang di antara penyamun itu menjelaskan. Dan ia tidak makan bersama-sama dengan kalian, lelaki itu melanjutkan. Ia sedang berpuasa, jawab salah seorang. Tetapi sekarang ini bukan bulan Ramadan, tanya lelaki itu. Ia sedang berpuasa sunnah, jawab mereka. Dengan sangat heran, lelaki tadi menghampiri Fudzail yang sedang khusyuk di dalam sholatnya. Setelah selesai, berkatalah ia kepada Fudzail. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimana mungkin seseorang berpuasa, merampok, sholat, namun ia juga membunuh orang muslim pada waktu yang bersamaan? Apakah engkau memahami Al-Quran? Fudzail bertanya kepadanya. Iya, aku tahu itu, jawab lelaki itu. Tidakkah Allah yang Maha Kuasa berkata, orang-orang lain telah mengakui dosa-dosa mereka, dan mencampur adukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang aniaya? Lelaki itu terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang mengatakan, bahwa pada dasarnya Fudzail adalah seorang yang berjiwa kesatria dan berhati mulia. Apabila di dalam sebuah kafilah terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diganggunya. Begitu pula harta benda orang-orang miskin tidak akan dirampas Fudzail. Untuk setiap korbannya, ia selalu meninggalkan sebagian dari harta bendanya yang dirampas. Sebenarnya, semua kecenderungan Fudzail tertuju kepada perbuatan yang baik. Pada awal petualangannya, Fudzail tergila-gila kepada seorang wanita.
Fudzail selalu menghadiahkan hasil rampasannya kepada wanita kekasihnya itu. Karena mabuk asmara, Fudzail sering memanjat dinding rumah si wanita, tanpa pedulikan keadaan cuaca yang bagaimanapun juga. Sementara berbuat demikian, ia selalu menangis. Suatu malam ketika ia sedang memanjat rumah kekasihnya itu, lewatlah sebuah kafilah, dan di antara mereka ada yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terdengarlah oleh Fudzail ayat yang berbunyi, "Belum tibakah saatnya hati orang-orang yang percaya merendah untuk mengingat Allah?" Ayat ini bagaikan anak panah menembus jantung Fudzail, seolah sebuah tantangan yang berseru kepadanya, "Wahai Fudzail, berapa lama lagikah engkau akan membegal para kafilah? Telah tiba saatnya kami akan membegalmu." Fudzail terjatuh dan berseru, "Memang telah tiba saatnya, bahkan hampir terlambat." Fudzail merasa bingung dan malu, dan ia berlari ke arah sebuah reruntuhan bangunan. Ternyata, di situ sedang berkemah sebuah kafilah. Mereka berkata, "Marilah kita melanjutkan perjalanan." Tetapi salah seorang di antara mereka mencegah, "Tidak mungkin, Fudzail sedang menanti dan akan menghadang kita." Mendengar pembicaraan mereka itu, Fudzail pun berseru, "Berita gembira, sebab Fudzail telah bertobat." Setelah berseru demikian, ia pun pergi. Sepanjang hari ia berjalan sambil menangis. Hal ini sangat menggembirakan orang-orang yang membenci dirinya. Kepada setiap orang di antara sahabat-sahabatnya, Fudzail meminta agar janji setia di antara mereka dihapuskan. Akhirnya hanya tersisa seorang Yahudi di Bawart, dan Fudzail meminta agar janji setia di antara mereka berdua dihapuskan, namun si Yahudi tidak mau dibujuk. "Sekarang kita bisa memperolok-olok pengikut Muhammad," si Yahudi berbisik kepada teman-temannya sambil tergelak-gelak. "Jika engkau menginginkanku untuk menghapuskan janji setia yang telah kita ikrarkan itu, maka ratakanlah bukit itu," si Yahudi berkata kepada Fudzail, sambil menunjuk ke arah sebuah bukit pasir. Bukit itu tidak mungkin dapat dipindahkan oleh seorang manusia, kecuali untuk waktu yang sangat lama. Fudzail yang malang mulai mencangkul bukit itu sedikit demi sedikit, tetapi bagaimanakah tugas tersebut bisa diselesaikan? Pada suatu pagi, ketika Fudzail sangat letih, tiba-tiba datanglah angin kencang yang meniup bukit pasir tersebut hingga rata. Setelah melihat betapa bukit pasir itu telah menjadi rata, si Yahudi yang merasa sangat takjub itu, dan berkata kepada Fudzail, "Sesungguhnya aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan menghapuskan janji setia kita, sebelum engkau memberikan uang kepadaku. Oleh karena itu, masuklah ke dalam rumahku, ambil segenggam uang emas yang terletak di bawah permadani, dan berikan kepadaku. Demikian sumpahku akan terpenuhi, dan janji setia di antara kita bisa dihapuskan." Fudzail masuk ke dalam rumah si orang Yahudi, namun sesungguhnya si Yahudi telah menaruh gumpalan-gumpalan tanah di bawah permadani itu. Tetapi ketika Fudzail meraba ke bawah permadani itu, menarik tangannya keluar, dan ternyata yang diperolehnya adalah segenggam penuh dinar emas. Dinar-dinar emas itu lalu diserahkannya kepada si orang Yahudi. "Islamkanlah aku," si Yahudi berseru kepada Fudzail. Fudzail mengislamkannya, dan jadilah ia seorang Muslim. Kemudian si Yahudi berkata kepada Fudzail, "Tahukah engkau mengapa aku menjadi seorang Muslim? Hingga sesaat yang lalu aku masih ragu, yang manakah agama yang benar. Aku pernah membaca di dalam Taurat, jika seseorang benar-benar bertobat, kemudian menaruh tangannya ke atas tanah, maka tanah itu akan berubah menjadi emas. Sesungguhnya di bawah permadani tadi telah kutaruh tanah untuk membuktikan tobatmu. Dan ketika tanah itu berubah menjadi emas karena tersentuh oleh tanganmu, tahulah aku bahwa engkau benar-benar bertobat, dan bahwa agamamu adalah agama yang benar." Fudzail memohon kepada seseorang, "Demi Allah, ikatlah kaki dan tanganku, kemudian bawalah aku ke hadapan Sultan, agar ia mengadiliku karena berbagai kejahatan yang pernah kulakukan." Orang itu pun memenuhi permohonan Fudzail. Ketika Sultan melihat Fudzail, terlihatlah olehnya tanda-tanda manusia berbudi pada dirinya. "Aku tidak bisa mengadilinya," ucap sang Sultan. Kemudian ia memerintahkan, agar Fudzail diantarkan pulang dengan segala hormat. Ketika sampai di rumahnya, Fudzail mengeluarkan sebuah tangisan yang keras. "Dengarlah Fudzail yang sedang berteriak-teriak itu, mungkin ia sedang disiksa," ucap masyarakat yang mendengarnya. "Memang benar, aku sedang disiksa," jawab Fudzail. "Apamu yang dipukuli?" tanya mereka. "Batinku," jawab Fudzail. Kemudian Fudzail menjumpai istrinya, dan berkata, "Wahai istriku, aku akan pergi ke rumah Allah,
dan jika engkau suka, engkau akan kubebaskan." Tetapi istrinya menjawab, "Aku tidak mau berpisah dari sisimu, kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu." Akhirnya, berangkatlah mereka ke Mekah. Allah yang Maha Kuasa telah memudahkan perjalanan mereka. Di Mekah mereka tinggal di dekat Ka'bah, dan bisa bertemu dengan beberapa orang-orang suci. Untuk beberapa lama Fudzail berteman akrab dengan Imam Abu Hanifah. Mengenai kekerasan disiplin diri Fudzail, telah banyak kisah-kisah yang ditulis orang. Di kota Mekah ini terbukalah kesempatan bagi Fudzail untuk berkhotbah, dan penduduk kota senantiasa berbondong-bondong untuk mendengarkan kata-katanya. Nama Fudzail segera menjadi buah bibir di seluruh pelosok dunia, sehingga sanak keluarganya meninggalkan Bawart menuju Mekah untuk menemuinya. Mereka mengetuk pintu rumah Fudzail, namun Fudzail tidak menjawab. Namun mereka tidak mau meninggalkan tempat itu, maka naiklah Fudzail ke atap rumahnya, dan dari sana ia berseru kepada mereka, "Wahai penganggur-penganggur, semoga Allah memberikan pekerjaan kepada kalian." Beberapa kali Fudzail mengucapkan kata-kata pedas seperti itu, sehingga sanak keluarganya menangis dan lupa diri. Akhirnya karena putus asa tidak bisa bercengkerama dengan Fudzail, mereka pun meninggalkan tempat itu. Fudzail masih tetap di atas atap, dan tidak mau membukakan pintu rumahnya. Pada suatu malam, Harun ar-Rasyid memanggil Fazl Barmesid, salah seorang di antara pengawal-pengawal kesayangannya. Harun ar-Rasyid berkata kepada Fazl, "Malam ini bawalah aku kepada seseorang yang menunjukkan kepadaku siapakah aku ini sebenarnya. Aku sudah bosan dengan segala kebesaran dan kebanggaan." Fazl lalu membawa Harun ar-Rasyid ke rumah Sofyan al-Uyainah. Mereka mengetuk pintu dan dari dalam Sofyan menyahut, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fazl. Sofyan berkata, "Mengapakah Sultan Sudi menyusahkan diri? Mengapa tidak dikabarkan saja kepadaku, sehingga aku datang sendiri untuk menghadapnya?" Mendengar ucapan tersebut, Harun ar-Rasyid berkata, "Ia bukan orang yang kucari, ia pun menjilatku seperti yang lain-lainnya." Mendengar kata-kata Sultan tersebut, Sofyan berkata, "Jika demikian, Fudzail bin Iyad adalah orang yang engkau cari. Pergilah kepadanya." Kemudian Sofyan membacakan ayat, "Apakah orang-orang yang berbuat aniaya menyangka bahwa kami akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang menerima, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sah?" Harun ar-Rasyid menimpali, "Seandainya aku menginginkan nasihat-nasihat yang baik, niscaya ayat itu telah mencukupi." Kemudian mereka mengetuk pintu rumah Fudzail, dan dari dalam Fudzail bertanya, "Siapakah itu?" "Pemimpin kaum muslimin," jawab Fazl. "Bukankah suatu kewajiban untuk mematuhi para pemegang kekuasaan?" ucap Fazl menyela pembicaraan. "Jangan kalian menggangguku, tidak ada sesuatu hal yang disebut kekuasaan, dan jika engkau secara paksa mendobrak masuk, engkau akan tahu apa yang engkau lakukan," jawab Fudzail. Harun ar-Rasyid melangkah masuk. Begitu Harun menghampirinya, Fudzail meniup lampu hingga padam, agar ia tidak bisa melihat wajah Sultan. Harun ar-Rasyid mengulurkan tangannya, dan disambut oleh tangan Fudzail, yang kemudian ia berkata, "Betapa lembut dan halus tangan ini, semoga tangan ini terhindar dari api neraka." Setelah berkata demikian Fudzail berdiri dan berdoa. Mendengar doanya, Khalifah Harun ar-Rasyid sangat tergugah hatinya, dan tak bisa menahan tangisnya. "Katakan sesuatu kepadaku," Harun memohon kepada Fudzail. Fudzail mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Leluhurmu, pamannya Nabi Muhammad, dia pernah meminta kepada Nabi, 'Jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia.' Nabi menjawab, 'Wahai paman, untuk sesaat aku pernah mengangkatmu menjadi pemimpin dirimu sendiri.'" Dengan jawaban ini, yang dimaksudkan Nabi adalah, sesaat mematuhi Allah, adalah lebih baik daripada 1000 tahun dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian Nabi menambahkan, kepemimpinan akan menjadikan sumber penyesalan pada hari kebangkitan nanti. Lanjutkan, ucap Harun ar-Rasyid meminta. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz memanggil Sultan bin Abdullah, Roja bin Hayat, dan Muhammad bin Ka'ab. Umar berkata kepada mereka, "Hatiku sangat gundah karena cobaan ini. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu bahwa kedudukan yang tinggi ini adalah sebuah cobaan, walaupun orang-orang lain menganggapnya sebagai suatu karunia." Salah seorang di antara ketiga sahabat Umar itu berkata, "Bila engkau ingin terlepas dari hukuman Allah di akhirat nanti,
Pandanglah setiap muslim yang lanjut usia sebagai ayahmu sendiri, setiap muslim yang remaja sebagai saudaramu sendiri, setiap muslim yang masih kanak-kanak sebagai putramu sendiri, dan perlakukan mereka sebagaimana seharusnya seseorang memperlakukan ayahnya, saudaranya, dan putranya. Lanjutkanlah, seru Harun ar-Rasyid meminta lagi. Anggaplah negeri Islam sebagai rumahmu sendiri, dan penduduknya sebagai keluargamu sendiri. Jenguklah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan bersikap baiklah kepada anakmu. Aku sayangkan jika wajahmu yang tampan ini akan terbakar hangus di dalam neraka. Takutlah Allah, dan taatilah perintah-perintahnya. Berhati-hatilah, dan bersikaplah bijaksana, karena pada hari kebangkitan nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban terkait dengan setiap muslim, dan Dia akan memeriksa apakah engkau telah berlaku adil kepada setiap orang. Apabila ada seorang wanita tua yang tertidur dalam keadaan lapar, di hari kebangkitan nanti ia akan menarik pakaianmu dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu. Harun ar-Rasyid menangis dengan sangat getirnya, sehingga tampaknya ia akan jatuh pingsan. Melihat hal ini, Wasir Fazl menyentak Fudzail. Cukup, engkau telah membunuh pemimpin kaum muslimin. Diamlah Haman, engkau dan orang-orang yang seperti engkau inilah yang telah menjerumuskan dirinya, kemudian engkau katakan aku yang membunuhnya. Namun apakah yang kulakukan ini suatu pembunuhan? Mendengar kata-kata Fudzail ini, tangis Harun ar-Rasyid semakin menjadi-jadi. Ia menyebut Muhammad, kata Harun ar-Rasyid sambil memandang Fazl, karena ia menyamakan diriku dengan Fir'aun. Kemudian Harun bertanya kepada Fudzail, apakah engkau mempunyai hutang yang belum lunas? Ya, jawab Fudzail, hutang kepatuhan kepada Allah. Seandainya dia memaksaku untuk melunasi hutang ini, celakalah aku. Yang kumaksudkan adalah hutang kepada manusia, wahai Fudzail, ucap Harun menegaskan. Aku bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepadaku sedemikian berlimpahnya, sehingga tidak ada keluh kesah yang harus kusampaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Harun ar-Rasyid menaruh sebuah kantong yang berisi 1000 dinar di hadapan Fudzail, sambil berkata, ini adalah uang halal yang diwariskan ibuku. Tetapi Fudzail mencela, wahai pemimpin kaum muslimin, nasihat-nasihat yang kusampaikan kepadamu ternyata tidak ada gunanya. Engkau bahkan telah memulai lagi perbuatan salah, dan kembali mengulangi kezaliman. Perbuatan salah apakah yang telah kulakukan? Tanya Harun ar-Rasyid. Aku menyerumu ke jalan keselamatan, tetapi engkau menjerumuskanku ke dalam godaan. Bukankah hal itu merupakan suatu kesalahan? Telah kukatakan kepadamu, kembalikanlah segala sesuatu yang ada padamu kepada pemiliknya yang berhak. Tetapi engkau memberikannya kepada yang tidak pantas menerimanya, sehingga percuma saja aku berkata-kata, terang Fudzail. Setelah berkata demikian, Fudzail pun berdiri, lalu melemparkan uang-uang emas itu keluar. Benar-benar seorang manusia hebat, sesungguhnya Fudzail adalah seorang raja bagi umat manusia, sebab ia sangat belak-belakan, dan dunia ini terlampau kecil dalam pandangannya, ucap Harun ar-Rasyid ketika ia meninggalkan rumah Fudzail. Suatu hari Fudzail memangku anak yang berumur 4 tahun. Tanpa disengaja, bibir Fudzail menyentuh pipi anak itu, sebagaimana yang sering dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Apakah ayah cinta kepadaku? Si anak bertanya kepada Fudzail. Iya, jawab Fudzail. Apakah ayah cinta kepada Allah? Tanya si anak. Iya, jawab Fudzail. Berapa banyak hati yang ayah miliki? Tanya si anak. 1, jawab Fudzail. Dapatkah ayah mencintai 2 hal dengan 1 hati? Si anak meneruskan pertanyaannya. Fudzail segera sadar, bahwa yang berkata-kata itu bukanlah anaknya sendiri. Sesungguhnya kata-kata itu adalah sebuah petunjuk ilahi. Karena takut dimurkai Allah, Fudzail memukul-mukul kepalanya sendiri, dan memohon ampunan kepadanya. Ia renggut kasih sayangnya kepada si anak, kemudian dicurahkannya kepada Allah semata-mata. Pada suatu hari Fudzail sedang berada di Padang Arafah. Semua jamaah yang berada di sana menangis, meratap, memasrahkan diri, dan memohon ampun dengan segala kerendahan hati. Maha besar Allah, jika manusia sebanyak ini secara serentak menghadap kepada seseorang, dan mereka semua meminta sekeping uang perak kepadanya, apakah yang akan dilakukannya? Apakah orang itu akan mengecewakan manusia-manusia yang banyak ini? Seru Fudzail. Tidak, ucap orang ramai menjawab. Jadi, sudah tentu bagi Allah yang Maha Besar untuk mengampuni kita semua,
adalah lebih mudah daripada bagi orang tadi untuk memberikan sekeping uang perak. Dia adalah yang maha kaya di antara yang kaya, dan karena itu sangat besar harapan kita bahwa Dia akan mengampuni kita semua. Putra Fudzail menderita susah buang air kecil. Fudzail berlutut di dekat anaknya dan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, demi cintaku kepadamu, sembuhkanlah ia dari penyakit ini." Belum sempat Fudzail bangkit dari duduknya, si anak telah segar bugar kembali. Di dalam doanya, Fudzail sering mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku karena Engkau menghukumku, karena Engkau maha berkuasa atas diriku." Kemudian ia melanjutkan, "Ya Allah, Engkau telah membuatku lapar, dan telah membuat anak-anakku lapar, Engkau telah membuatku telanjang, dan telah membuat anak-anakku telanjang. Dan Engkau tidak memberikan pelita kepadaku apabila hari telah gelap. Semua itu telah Engkau lakukan terhadap sahabat-sahabatmu." Karena keluhuran spiritual, apakah Fudzail telah menerima kehormatanmu ini? Selama 30 tahun, tidak seorang pun pernah melihat Fudzail tersenyum, kecuali ketika putranya meninggal dunia. Pada waktu itulah orang-orang melihat Fudzail tersenyum, sehingga seseorang menegurnya, "Wahai guru, mengapa engkau justru tersenyum di saat-saat seperti ini?" "Aku menyadari bahwa Allah menghendaki agar anakku mati, aku tersenyum karena kehendaknya telah terlaksana," jawab Fudzail. Fudzail mempunyai 2 orang anak perempuan. Menjelang akhir hayatnya, Fudzail menyampaikan wasiat terakhir kepada istrinya. "Apabila aku mati, bawalah anak-anak kita ke Gunung Abu Qubais. Di sana tengadahkan wajahmu, dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, Fudzail menyuruhku untuk menyampaikan pesan-pesannya kepadamu. Ketika aku hidup, kedua anak-anak yang tak berdaya ini telah kulindungi sebaik-baiknya, tetapi setelah engkau mengurungku di dalam kubur, mereka kuserahkan kepadamu kembali." Setelah Fudzail dikebumikan, istrinya melakukan seperti yang dipesankan kepadanya. Ia pergi ke puncak Gunung Abu Qubais membawa kedua anak perempuannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah sambil menangis dan meratap. Kebetulan, pada saat itu pangeran dari negeri Yaman beserta kedua putranya melalui tempat itu. Menyaksikan mereka yang menangis dan meratap itu, sang pangeran bertanya, "Apakah kemalangan yang telah menimpa diri kalian?" Istri Fudzail menerangkan keadaan mereka, kemudian si pangeran berkata, "Jika kedua putrimu kuambil untuk kedua putraku ini, dan untuk masing-masing di antara mereka kuberikan 10.000 dinar sebagai mas kawinnya, apakah engkau merasa cukup puas?" "Iya," jawab si ibu. Maka segeralah sang pangeran mempersiapkan tandu-tandu, permadani-permadani dan brokat-brokat, kemudian membawa si ibu beserta kedua putrinya ke negeri Yaman. Demikianlah kisah 3 sosok waliullah yang termaktub dalam kitab Tazkiratul Aulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.